Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anggita Maharani dari SIG Angkatan 22. Di sini saya akan menjelaskan hasil praktikum PG Web acara ke-7. Di acara ke-7 kali ini itu kita membuat membuat modal untuk mengupload image dengan eh, batasan ukuran, file, dan juga tipe data yang bisa dimasukin itu apa aja. Pertama, itu kita membuat migrasi kolom image terlebih dahulu agar gambarnya itu tuh bisa tersimpan di dalam database. Pertama, itu kan kita buat migrate-nya terlebih dahulu dengan migrate terus add column image ini. Ini adalah hasilnya dan di sini sebelumnya kan ada script public function up dan public function down dan di mana ini tuh sebelumnya itu kosong. Nah, kemudian kita isi dengan beberapa script yang ada di sini yang ada di public function up dan public function down. Di bagian public function di bagian public function up dan down ini tuh digunakan untuk menambahkan kolom baru berupa image, berupa image yang bertipe data string dan dengan sifat nullable, berarti kolom tersebut dapat memiliki nilai nol. Sehingga tujuan dari kedua script ini, public function up dan public function down ini, untuk menambahkan kolom image ketiga tabel, yaitu tabel points, tabel polylines, dan juga tabel polygon yang nantinya akan muncul di the before. Selanjutnya, kita melakukan migrate. PHP Artisan Migrate ini gunanya untuk menjalankan pembuatan migrasi add column image ini agar berjalan dengan lancar. Selanjutnya, kita beralih ke index blade di bagian modal create point. Di sini itu kita perlu menambahkan modal upload image-nya itu dengan menambahkan di bagian modal create point ini, yaitu div class image label ini tuh sebenarnya scriptnya sama dengan yang geometri dan juga description ini, namun kita perlu mengganti nama-namanya, yaitu for image, kemudian nama dari labelnya nanti itu image, dan type-nya itu file, kemudian ini kita cari yang point. Nah, ini tuh image-nya image point sesuai dengan fitur yang akan dimasukkan. Misalnya nanti di tabel polyline itu image-nya diganti polyline, begitu. Dan name-nya itu kita ganti image. Tujuan dari penambahan script ini digunakan untuk memberikan petunjuk, digunakan untuk mengunggah gambar. Terus label image itu digunakan untuk memberikan petunjuk kepada pengguna tentang jenis informasi yang diharapkan diunggah melalui input tersebut. Sedangkan input tersebut memberikan pengguna kemampuan untuk memilih berkas gambar dari perangkat mereka. Jadi, script ini tuh digunakan untuk menambahkan fungsi upload image. Jadi nanti ada button yang muncul, yaitu upload image, dan ketika diklik itu bisa mengambil dari gambar yang ada tersimpan di direktori penyimpanannya pengguna nantinya. Terus di bagian model create point ini juga kita menambahkan enctype. Enctype ini digunakan untuk mengirimkan data ke server untuk disimpan
dalam konteks pengunggahan gambar atau berkas lainnya. Jadi, ketika gambar ini tuh di upload, itu akan dikirimkan ke server untuk disimpan. Selain membuat modal upload image itu di dalam create point, kita juga menambahkannya di dalam create polyline. Nah, di masing-masing fitur itu tinggal diganti aja nama ID-nya, kemudian nama for-nya, type-nya, dan name-nya. Selanjutnya, tidak lupa kita juga menambahkan type di masing-masing modal create point, modal create fiturnya di bagian polygon juga. Selanjutnya ada di bagian kita membuat folder storage. Pembuatan folder storage itu dengan cara ketik php artisan storage -2 link. Nanti itu akan muncul di bagian sini. Nah, ketika storage-nya itu tuh nanti berhasil dibuat, itu akan muncul di bagian public, storage, dan image. Nah, gambar-gambar yang nantinya itu diupload nanti akan tersimpan di dalam storage ini. Kemudian beralih ke point controller. Point controller ini kita menambahkan script upload image ini di bagian ini. Ini tuh digunakan untuk mengelola proses pengunggahan berkas gambar dalam konteks permintaan HTTP. Apabila berkas itu diunggah, maka berkas yang unik digunakan dan berkas tersebut dipindahkan ke lokasi yang telah ditentukan, yaitu di storage ini tadi. Nama berkas kemudian digunakan sebagai bagian dari data yang akan disimpan dalam database. Selain menambahkan script upload image ini di dalam point controller, kita juga menambahkannya di bagian polygon. Di sini seperti sama, tinggal kita menyesuaikan aja namanya, yaitu polygon. Kemudian di bagian polyline pun juga kita tinggal menyesuaikan aja di bagian sini. Kemudian ada penambahan script di bagian index. Kita beralih ke index lagi. Di bagian GeoJSON coin. Nah, di sini itu kita menambahkan script untuk menampilkan gambar. Di sini kita tambahkan script dari luar, yaitu ketika kita menambahkan gambar itu nanti akan muncul di dalam pop-up-nya. Selanjutnya, di bagian point controller ini kan sebelumnya ada validate request. Validate request ini tuh digunakan untuk memberikan persyaratan gambar yang dapat diupload itu apa aja. Misalnya di sini kita atur jenis filenya, kemudian diatur maksimal file yang dapat diupload itu adalah 10 MB. Begitu, sehingga ketika gambar itu tidak memenuhi syarat dari validate request ini, prosesnya itu nanti akan gagal dan tidak dapat tersimpan di dalam storage. Selain itu, kita juga menambahkan create folder image, di mana script ini tuh ditambahkan di bagian point controller. Digunakan untuk menyimpan gambar atau berkas. Ini tuh digunakan untuk memproses penyimpanan gambar di dalam storage tadinya. Penambahan validate request, create folder image, dan upload image ini tuh ditambahkan di masing-masing fitur, yaitu di polygon controller dan juga di polyline controller. Tidak lupa juga kita menambahkan di bagian points ini, karena kita menambahkan image, itu kita tambahkan nih di bagian kolomnya itu, tambahkan kolom image. Kemudian di bagian polygon pun juga sama, dan di bagian polyline juga sama. Selanjutnya, setelah kita menyusun script, kita mencoba hasilnya di dalam web. Sebelumnya saya telah membuat ketiga fitur tersebut, misalnya di sini ada titik. Nah, di sini ada nama, description, dan juga fotonya.
Nah, fotonya itu disetting dengan ukuran yang sama. Kemudian di bagian jalan juga sama, di bagian garis juga sama, dan di bagian poligon juga sama. Selanjutnya, di sini saya akan membuat fitur baru berupa uh, titik, garis, dan area. Pertama, di sini saya akan mencoba fitur titik terlebih dahulu dengan memberi nama Stadion Patriot Bangsa. Dan description titik, kita tambahkan gambar dari direktori dan klik save, akan muncul point created successfully. Nah, di sini telah tertampilkan gambar Stadion Patriot Bangsa dengan description titik dan diberikan foto. Selanjutnya, saya akan membuat fitur lain. Misalnya, saya mendedikasi kali yang ada di Bekasi. Itu kita beri nama Kali Bekasi dengan description-nya garis. Kemudian kita tambahkan gambar dan berhasil. Di sini telah tertampilkan hasil polyline Kali Bekasi dengan gambar kali. Kemudian di sini saya akan menambahkan fitur poligon untuk bumi perkemahan. Dan kita tambahkan ini gambar, kemudian akan muncul fotonya. Dan gambar-gambar ini yang telah kita edit ini akan tersimpan di dalam The Beaver. Misalnya di sini di tabel point. Nah, di sini kan akan muncul nih kolom baru yaitu image. Sini. Kemudian di bagian tabel polygon itu juga sama. Itu image-nya akan muncul di bagian kolom. Dan di bagian polylines pun juga sama. Kemudian selesai penjelasan dari saya. Apabila ada salahnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.